Nah, di sini kita akan membuat fitur login pada halaman admin. Kita perlu membuat dua buah file, yaitu file index untuk kita tempatkan form pada login. Kemudian file beranda atau home, file ini akan terbuka jika loginnya berhasil. Langkah pertama, di sini kita klik pada admin, kemudian kita pilih new file, kita ketikkan index.php, dan kita enter. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah file, kita klik beranda.php, kemudian kita enter. Nah, kemudian agar proses loginnya berhasil, kita harus perlu menghubungkan ke database proses login. Ke database proses login itu terjadi dengan nama proses autentikasi. Autentikasi adalah mengecek atau memastikan bahwa pengguna yang memasukkan email dan password adalah benar-benar pengguna yang sah dan berhak untuk mengakses semua fitur admin. Pada saat proses autentikasi terjadi, email dan password yang diinputkan pada form input akan dikirim ke server. Lalu server akan memeriksa ke database apakah email dan password yang dimasukkan sudah sesuai dengan yang tersimpan di database atau tidak. Jika sudah sesuai, maka akan terbuka halaman beranda. Jika tidak sesuai, maka sistem akan memberikan informasi ke klien bahwa email dan password yang dimasukkan salah. Untuk itu kita perlu membuat sebuah file yang namanya adalah connector.php sebagai konektornya. Untuk file konektor itu kita letakkan di bawah fungsi async. Kita klik new file, kemudian kita ketikkan konektor.php, kemudian kita enter. Kemudian di dalam file konektor ini kita masukkan script untuk koneksinya. Kita ambil script dari sini, kita kopikan saja, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk nama database sesuai dengan database perpustakaan yang telah kita buat, db_perpustakaan. Kemudian di sini kita file, kita save. Setelah itu kita tutup, kita masuk ke halaman index.php. Kemudian kita buka di W3 School. Sebelumnya di sini kita kembali dulu ke Slide kita ke konektor. Nah, untuk nama database-nya di sini saya akan sesuaikan dengan nama database yang sudah kita buat sebelumnya. db_perpustakaan. Kemudian kita pilih save, lalu kita tutup, kemudian kita buka di W3 School, kita pilih Learn Bootstrap. Kemudian kita pilih Bootstrap 5. Kemudian di sini kita pilih kontainer. Lalu kita kopikan script yang ada di sini. Kita paste di index.php.
Lalu di bagian kemudian di sini saya cuma butuh 2 saja. Di sini kita ketikkan selamat datang admin, kemudian di sini kita ketikkan silakan login, silakan login. Kemudian kita kembali lagi ke Bootstrap, kita ambil grid-nya. Kemudian kita ambil yang ini, kita letakkan di sini. Di sini untuk bentuknya saya cuma butuh 1 saja. Di sini kita tambahkan next auto. Kemudian untuk bagian ini kita hapus. Kemudian pada bagian ini saya tambahkan content agar dia ada di tengah. Center. Setelah itu saya tambahkan form input loginnya. Kemudian kita letakkan di sini. Ini untuk form inputnya. Dari sini untuk metodenya post. Kemudian untuk form actionnya check login. Di sini ketika dia membuka halaman login, maka dia akan menuju ke halaman check login. Di sini untuk action check loginnya, ketika halaman submit diklik, dia akan buka menuju ke halaman check login. Seperti itu. Kemudian di sini kita coba save all. Lalu kita coba buka, kita jalankan. Ketikkan localhost garis miring perpustakaan garis miring admin. Ini harus kita enter. Saya coba kembali ke Bootstrap. Di sini untuk tampilannya seperti ini. Kita coba lihat kembali ke Visual. Untuk tampilannya di sini dia seperti ini. Kita coba lihat kembali ke Visual Studio Code. Nah, kita ada salah, di sini saya ada salah penulisan, harusnya MX bukan MES. Kemudian kita save. Lalu di sini untuk konektornya saya akan copy dan masukkan ke dalam fungsi karena letak konektor harus di dalam fungsi. Yang ini di sini saya delete saja. Seperti ini. Kemudian kita kembali, kita refresh. Nah, di sini maka tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah fitur check login. Kita buka Visual Studio Code. Nah, di sini kita tambahkan sebuah new file di dalam folder admin. Kita tambahkan new file dengan nama check login.php.
Kita enter. Setelah itu kita tambahkan scriptnya, kita ambil script di sini, script yang ke-6. Kita copy paste saja. Kita paste di sini. Nah, kemudian untuk inputnya kita hapus di sini untuk inputnya. Kita hapus saja dulu. Untuk session scriptnya di sini, session scriptnya ini untuk mengaktifkan sessionnya. Kemudian kita menghubungkan dengan konekti di sini. Include connector.php. Include. Nah, di sini untuk connector.php-nya ini ada di dalam Astage di sini. Nah, jadi kita tambahkan lokasinya harus benar. Ini kita tambahkan lokasinya, include Astage. Astage garing fungsi garing konektor.php. Nah, kita sesuaikan dengan lokasi di mana konektor itu berada. Kemudian untuk cek inputnya, kita hilangkan dulu. Karena kita tidak membutuhkan ini. Kemudian untuk username-nya di sini, untuk username-nya kita gunakan sesuai nama yang tadi yang ada di indeks ini. Untuk username-nya kita pakai email dan untuk password-nya kita pakai pass. Username-nya kita pakai email dan sandinya kita pakai pass. Kemudian username ini diambil dari username yang ada di sini. Diambil dari atas ini. Nah, untuk header location-nya kita cek login ini. Kita cek login ini. Ada di dalam admin dengan indeksnya di sini dengan indeksnya dan login ini ada di dalam satu posisi, ada pada satu folder. Di sini. Yaitu folder admin. Berarti posisinya tetap seperti ini. Kemudian untuk variabel database-nya, di sini, untuk variabel database. Untuk variabel database-nya, select bintang from tabel admin. Kita sesuaikan dengan nama tabel database yang sudah kita buat sebelumnya. Where, kemudian dia where, email. Kita pakai username dan password-nya di sini. Password kita pakai sandi. Nah, seperti ini. Kita save dulu. Nah,
Kemudian sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk session start ini. Di sini untuk mengakses sessionnya. Kemudian untuk include, untuk koneksi ke database-nya. Include untuk koneksi ke database-nya. Kemudian username dan sandi ini menangkap data yang dikirim dari form. Data yang dikirim dari form di depan ini, akan ditangkap dan disimpan dalam variabel username dan variabel sandi. Kemudian kita menyeleksi data admin dengan username. Kita menyeleksi data admin dengan username dan password yang sesuai. Dengan username dan password yang sesuai. Username dalam hal ini adalah email. Kita gantikan username-nya dengan email dan password yang sesuai. Nah, di sini untuk select bintang from tabel admin ini, where email, username ini sesuai yang dengan yang sudah ditangkap tadi dari email. Sesuai dengan yang sudah ditangkap tadi dari email yang ada di sini. Dan passwordnya sandi, yaitu pass. Pass ini kita sesuaikan dengan nama yang ada di indeks. Nah, yang ada di sini. Pass. Setelah itu, dia akan menghitung jumlah data. Di sini dia akan menghitung jumlah data yang ditemukan. Jika proses eksekusi query-nya ini berhasil dan ditemukan, maka pada variabel session username akan tersimpan email. Di sini akan tersimpan email. Statusnya itu login. Untuk username-nya kita ganti dengan nama mm_username admin. Dengan username admin itu tersimpan dengan nama username. Username emailnya. Kemudian di sini kita akan kasih nama untuk statusnya. Kita kasih mm_status. Kemudian di sini untuk statusnya, dan ini kita kasih nama login. Untuk location-nya indeks tetap di sini, karena di sini lokasinya sama, dia tetap berada di folder admin yang ada di sini. Jika query-nya ini tidak ditemukan, maka dia akan mengirimkan pesan gagal. Nah, setelah itu, untuk melakukan testing, kita harus isi data terlebih dahulu pada database, karena database-nya masih kosong. Kita save dulu ini, kita ke localhost phpMyAdmin-nya. Mohon maaf, kita kembali dulu. Kita ke sini. Untuk header location-nya, di sini kita pakai beranda.php. Kalau loginnya berhasil, kalau loginnya gagal, maka dia akan tetap kembali ke halaman indeks yang ada di sini. Oke, kita Ctrl S, kita ke phpMyAdmin, di dalam tabel admin,
Kemudian setelah dia masuk ke tabel admin, kita pilih struktur, insert. Kita pilih insert. Kemudian untuk namanya di sini kita kasih nama. Tempat lahirnya kita isikan secara manual. Tanggal lahirnya. Tanggal 20 bulan 11. Untuk alamatnya Jalan. Emailnya di sini kita pakai admin@gmail.com. Nomor teleponnya, password kita pakai 123456. Statusnya di sini 1, kita kasih statusnya aktif, kemudian kita pilih go. Saya coba ubah. Kemudian kita klik go. Nah, di sini untuk datanya sudah terisi, kita lihat di browse. Di sini ada 2 data, satu datanya sini tidak dipakai, jadi saya delete. Nah, kemudian ini datanya sudah terisi. Sini kita coba login adminnya, admin@gmail.com. Passwordnya 123456. Kemudian kita klik login. Nah, maka dia sudah akan tampilan masuk ke berandanya di sini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengecek notifikasi. Nah, karena kita kembali dulu. Di sini saya coba akan ketikkan password yang salah. Kita coba login. Nah, di sini tidak ada tampilan untuk pemberitahuannya. Di sini hanya ada pesannya gagal. Ketika kita memasukkan password yang salah, kita akan login. Di sini tidak ada muncul pesan pemberitahuannya. Jadi saya mau ketika loginnya salah, dia akan muncul notifikasi bahwa loginnya gagal. Nah, di sini kita akan menambahkan. Kita lihat di cek pesan notifikasi. Kita ambil scriptnya. Kemudian kita ke flow code. Saya akan tambahkan di bagian index di atas ini. Kita paste di sini. Sini saya akan tambahkan BR seperti ini. Nah, di sini saya akan tampilkan pesan seperti ini. Email password salah. Kita tambahkan BR HR. Kita tambahkan HR di sini. Kemudian di bagian ini kita tambahkan
Sini Anda harus halaman admin. Oke, seperti ini. Nah, jadi dia akan melakukan pengecekan. Jika pesan yang dikirimkan, pesan yang ada di sini, pesannya gagal. Jika pesannya gagal, maka dia akan menampilkan seperti ini. Loginnya gagal. Atau login gagal, email dan password salah. Seperti itu. Kemudian jika pesannya tertulis logout, berarti Anda telah berhasil logout. Dan jika pesannya belum login, maka Anda harus login untuk mengakses halaman admin. Seperti ini kita coba save, kemudian kita coba jalankan, sini saya refresh. Nah, di sini login gagal, email dan password salah. Seperti itu. Ini saya coba ketikkan lagi passwordnya 1234569, kemudian kita klik login. Nah, di sini loginnya masih gagal. Kita coba masuk lagi 12345. Kita login. Nah, maka dia akan tampil di tampilan ini. Dia akan masuk ke tampilan beranda. Nah, kemudian di sini kita akan mengecek halaman ini sudah berhasil login atau belum. Nah, ini kan sudah berhasil login. Pada saat saya pilih back, nah, seharusnya dia tidak muncul ini, karena kalau muncul seperti ini akan memaksa orang untuk login kembali. Padahalnya kan dia sudah login sebelumnya. Nah, caranya adalah kita gunakan script pengecekan apakah sudah login. Kita ke sini, kemudian kita ambil script pengecekannya. Ini saya ambil yang bagian atas, kita copy. Kemudian kita ke source code. Kita letakkan di bagian index. Di sini saya letakkan di awal. Oke, seperti ini. Kemudian untuk session startnya, ini dia akan mengecek. Kemudian statusnya itu tadi kita gunakan underscore status admin. Ini kita pakai status admin, maka kita ubah juga yang ada di sini status admin. Status admin. Nah, berarti di bagian cek loginnya tadi sudah kita ubah. Nah, jika status admin ini, status adminnya tidak sama dengan login atau gagal, maka dia akan kembali ke halaman index. Dia akan kembali ke halaman index di admin. Dan kemudian dia ada pada satu halaman, berarti di sini halaman indeksnya di admin. Nah, karena di sini dia ada pada satu halaman, berarti kita tidak usah pakai garis miring. Kemudian kita tambahkan script. Tambahkan script di sini. Ini jika tidak, else. Kita buka kurung terawal.
Kemudian kita kopikan script yang ada di sini. Kita taruh di sini. Kemudian di sini kita kopikan script yang ini. Kita taruh di sini. Ini kita ganti dengan beranda. Oke, kemudian ini tidak perlu digunakan. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk cek apakah sudah login atau belum di halaman indeks depan. Seandainya kalau dia belum login, maka dia status adminnya akan tetap di halaman indeks. Untuk status adminnya. Tapi jika dia sudah login, dia akan berada di halaman beranda. Halaman indeks sebelumnya dan ini halaman beranda. Kemudian kita login ulang, kita Ctrl S, kita coba refresh. Di sini terdapat pesan error. Tujuh. Nah, di sini kita perhatikan scriptnya, kemudian kita coba kembali lagi untuk login. Kita ketikkan passwordnya, kemudian kita login. Nah, di sini dia kembali ke halaman beranda. Nah, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk logout. Kita buka Visual Studio Code. Nah, kita tambahkan sebuah halaman baru yang namanya logout.php. Kita ketik admin, file baru, logout.php. Enter. Kita tambahkan scriptnya sebagai berikut. Kita ambil di sini untuk halaman logoutnya. Kita copy ke Visual Studio Code, kita paste di sini. Nah, untuk statusnya di sini, statusnya kita tambahkan status admin. Status admin. Begitu juga dengan username-nya, kita tambahkan username admin. Itu juga dengan yang ada di bawah, kita samakan dengan yang di atas. Untuk status dan username seperti ini. Kemudian untuk halaman kembali ke halaman indeks PHP, kembali ke indeks PHP, di sini tidak bisa pakai garis miring. Untuk linknya kita kopikan, kemudian kita simpan di beranda. Kita paste di sini. Sini saya akan tambahkan dulu halaman untuk kontainernya. Kita Ctrl C. Kembali ke Visual Studio Code. Kita paste di sini.
Kita ketikkan selamat datang admin pada tampilan ini. Selamat datang admin. Kemudian untuk script yang lainnya bisa saya hapus, dan untuk linknya kita akan coba menaruhnya di sini. Untuk kita uji coba seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kita coba jalankan. Sini kita refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, coba kita logout. Nah, di sini dia muncul tampilan sini. Kita coba modifikasi ulang tampilan yang ada di sini. Status admin sama dengan login, maka seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus. Kita coba refresh kembali. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Kita coba login gmail.com, passwordnya 123456, dan login. Nah, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita logout, nah dia akan kembali ke sini. Nah, di sini jika kita logout, dia akan kembali ke sini. Nah, di sini ada tampilan untuk errornya. Kita coba hilangkan. Di sini saya sudah mencari di internet dan mematikan pesan error PHP. Di sini kita ambil untuk script yang ini, kita kopikan, kita paste di index di sini, kita paste, kemudian kita coba restart kembali. Nah, di sini untuk pesan errornya sudah hilang. Kita coba login 123456, kemudian kita, nah dia akan masuk di sini. Kemudian jika kita logout, nah di sini Anda telah berhasil logout. Ini saya akan coba testing lagi. Kita refresh. Jika kita tekan tombol kembali, nah di sini dia akan masuk ke halaman tampilan beranda. Harusnya dia tidak boleh ada di halaman ini, karena sebelumnya dia sudah melakukan logout dan logoutnya berhasil. Nah, oleh karena itu, kita gunakan caranya, kita buka di index, kita kopikan script yang ini, kita taruh di beranda, Ctrl V, untuk tampilan errornya kita hapus. Nah, kemudian untuk session status adminnya, jika dia tidak sama dengan login, seperti ini, nah, maka dia akan kembali ke halaman index.php seperti ini. Kita coba save, kemudian kita refresh kembali. Di sini kita login admin gmail 123456, kemudian kita login. Nah, dia akan muncul tampilan ini. Jika kita logout, dia akan kembali. Di sini Anda telah berhasil logout. Jika kita tekan kembali, nah maka dia akan kembali ke tampilan index.php. Kita refresh lagi, kita coba sekali lagi. @gmail.com, kita ketikkan sandinya, kita coba klik login seperti ini, kemudian kita logout. Nah, di sini sudah berhasil logout, kita kembali. Nah, maka dia akan kembali ke tampilan index seperti ini.